Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 19 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu bai'i sya'iri bisya'ir, bab menjual gandum, yaitu gandum yang berwarna coklat dengan gandum yang berwarna coklat. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya menjual gandum dengan gandum, dengan syarat apa? Syaratnya yaitu sama, dan juga dengan apa? Kontan. Syaratnya mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Syaratnya ukurannya sama, demikian pula harus kontan. Demikian pula menjual beras dengan beras, sama halnya menjual jagung dan jagung, ukurannya harus sama dan harus dibayar kontan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Malik ibn Aus akhbarahu. Malik ibn Aus mengabarkan
annahu iltamasa sarfan bimi'ati dinar. Malik ibnu Aus ingin menukar sarfan, yaitu menukar perak atau dirham dengan 100 dinar. Jadi dia memiliki 100 dinar emas, ingin ditukar dengan perak. Fada'ani Talha ibnu Ubaidillah fatarawatna hatta istarafa minni fa akhadha adh-dhahaba yuqallibuha fi yadihi. Kemudian Talha ibnu Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia, memanggilku. Fatarawatna, kita pun mengadakan transaksi, artinya saling tawar-menawar, membicarakan tentang emas tersebut. Hatta istarafa minni, maka dia pun ridho, setuju menukar emas ini dengan dirham. Fa akhadha adh-dhahaba yuqallibuha fi yadihi. Talha mengambil emas, dibalik-balik emas tersebut di tangannya. Tsumma qala, kemudian Talha berkata, hatta ya'tiya khazini minal ghabah, hatta ya'tiya khazini minal ghabah. Nanti kalau pegawaiku datang dari ghabah, yaitu dari hutan atau dari kebun, nanti saya akan memberi dirham kepadamu. Tetapi emasnya sudah diambil Talha. Wa Umar yasma'u dzalik, sedangkan Umar ibnul Khattab mendengar kejadian tersebut. Faqala, Umar berkata, wallahi la tufarikuhu hatta ta'khudha minhu. Umar berkata, wallahi la tufarikuhu, demi Allah, janganlah kamu berpisah dengannya. Wahai Malik, janganlah kamu berpisah dengan Talha sampai engkau mengambil dirham darinya. Kemudian Umar membawakan hadis, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha'a wa ha'a. Menjual emas dengan emas itu riba, kecuali jika dibayar dengan kontan. Al-burru bil burri riban illa ha'a wa ha'a. Demikian pula gandum putih dengan gandum putih riba, kecuali dibayar kontan dan juga ukurannya sama. Wasya'iru bisya'iri riban illa ha'a wa ha'a. Demikian pula gandum coklat dengan gandum coklat itu riba, kecuali ha'a wa ha'a, kecuali dibayar kontan dan juga ukurannya sama. Wat tamru bit tamri riban illa ha'a wa ha'a. Demikian pula kurma dengan kurma riba, kecuali dibayar dengan kontan dan ukurannya sama. Hadis ini sangat jelas dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya menjual gandum dengan gandum
harus ukurannya sama dan harus dibayar kontan. Kalau tidak demikian, maka jatuhnya apa? Riba. Demikian pula halnya apabila kita menukar uang rupiah dengan real contohnya. Jadi rupiah dengan real jumlahnya apakah harus sama atau boleh tidak sama? Boleh tidak sama. Tapi syaratnya harus apa? Harus kontan. Jadi kalau kita tukar real atau rupiah dengan real contohnya, berapa sekarang? Yaitu gampang-gampangannya 1 juta. Atau kita menukar 35 juta. Berarti kita akan mendapatkan berapa real? Sekitar 10.000 real. Rupiahnya saya kasihkan sekarang. Kemudian realnya nanti dikirim nanti sore. Ini adalah riba. Riba apa ini? Riba nasi'ah. Tidak dibolehkan. Maka Umar pada hadis ini menjelaskan, janganlah kamu berpisah dengan Tolha sampai kamu menerima dirham yang kamu inginkan. Jadi karena sahabat tadi Malik ibnu Aus ingin menukarkan yaitu emas dengan perak atau dengan dirham. Wallahu a'lam. Hadis ini sangat jelas. Hadis berikutnya, bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu bai'idz zahabi bidzahab. Bab jual beli emas dengan emas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Shadaqatu ibnu al-Fadl qala akhbarana Ismail ibnu Ulayya qala haddatsani Yahya ibnu Abi Ishaq qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Bakrah qala Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa sawa'an bisawa'in. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali ukurannya sama. Dan juga ada tambahan apa? Dibayar kontan. Wal fiddata bil fiddah illa sawa'an bisawa'in. Dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali ukurannya sama. Wa bi'ud dhahaba bil fiddah wal fiddata bid dhahab kaifa syi'tum. Dan juallah emas dengan perak atau perak dengan emas kaifa syi'tum, yaitu sesuai dengan kesepakatan kalian atau sesuai dengan kehendak kalian. Ukurannya tidak harus apa? Sama. Tetapi harus ada syaratnya apa? Idza kana yadan biyadin. Dibolehkan menjual emas dengan perak. Syaratnya apa Muhammad? Dibolehkan menjual emas dengan perak. Syaratnya apa Muhammad? Iya, Masya Allah. Berarti saya mengelir gitu aja. Syaratnya adalah yadan biyadin. Dengan demikian dari hadis ini diambil pelajaran, tidak dibolehkan membeli emas dengan cara hutang. Tidak dibolehkan membeli emas dengan cara kredit. Jelas ya Pak Isya? Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit. Kalau membeli emas harus secara apa? Harus secara tunai. Demikian pula sama halnya membeli emas secara online. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yadan biyadin."
silahkan jual beli emas dengan perak. Tetapi syaratnya harus apa? Harus kontan, harus tunai. Tidak boleh secara hutang. Karena apa? Karena jatuhnya adalah riba an-nasi'ah. Demikian pula yang sering terjadi di pasar, menukar emas. Jadi istri kita menukar emas dengan emas, kemudian masih menambah uang. Ini tidak boleh. Maka caranya bagaimana supaya selamat dari riba? Dijual dulu, jangan mengatakan mau beli lagi. Jual beli emas. Jadi istri kita punya cincin atau gelang, jual ke toko emas. Harganya berapa? Ambil harganya. Baru kalau sudah transaksi itu, silahkan membeli yang lain. Tetapi yang umum di masyarakat tidak demikian. Mereka kalau mau menukar emas, yaitu langsung ke toko emas, emasnya ditukar. Otomatis emas yang akan ditukar ini harganya turun, ditukar dengan emas yang lain. Kalau sekiranya ukurannya sama, otomatis yang menukar tadi menambah apa? Menambah uang. Jatuhnya riba apa ini? Riba al-fadl. Maka supaya lebih selamat, hendaklah emasnya dijual terlebih dahulu, kemudian terimalah uang. Kalau sudah diterima uangnya, silahkan membeli emas yang lain. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu bai'il fiddati bil fiddah. Qala haddatsana Ubaidullah bin Sa'ad qala haddatsani ammi qala haddatsana ibnu akhi Zuhri an ammihi qala haddatsani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu haddatsahu mithla dhalika haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu Abdullah bin Umar faqala ya Aba Sa'id ma hadha alladhi tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Sa'id fi as-sarfi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adh-dhahabu bidh-dhahabi mithlan bimithlin wal wariqu bil wariqi mithlan bimithlin. Dari Salim ibnu Abdullah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan hadis kepada Abdullah ibnu Umar, yaitu suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Umar ketika itu bertanya, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ma hadzal ladzi tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Sa'id, hadis apakah yang engkau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Sa'id berkata, fi sarfi, yaitu tentang tukar menukar emas dengan perak. Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas harus ukurannya sama, perak dengan perak mislan bimithlin. Demikian. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Umar, demikian pula Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada awalnya mereka berpendapat bahwasannya tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Jadi jual beli emas dengan emas tidak apa-apa, ukurannya tidak sama. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Umar. Demikian pula pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Akan tetapi setelah mereka mendengarkan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka Abdullah ibnu Umar pun taraja', kembali dari pendapatnya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasannya ada seseorang yang berkata kepada Abdullah ibnu Umar, "Inna Aba Sa'idin Al-Khudri ya'tharu an hada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Sa'id Al-Khudri punya riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi' fadhahaba Abdullah wa ana ma'ahu wal Laits hatta dakhala ala Abi Sa'id Al-Khudri. Nafi' berkata, aku dan Abdullah ibnu Umar, demikian pula seorang yang namanya Laits, mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala, Abdullah ibnu Umar berkata, "Inna hada akhbarani annaka tukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il warid bil warid illa mithlan bi mithlin." Orang ini mengatakan bahwasannya engkau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau melarang jual beli perak dengan perak kecuali ukurannya apa? Sama. Fa asyara Abu Sa'id bi isba'aihi ila ainaihi wa udhunaihi. Abu Sa'id Al-Khudri pun memberi isyarat kedua matanya dan telinganya. Qala absarat ainaya wa sami'at udhunaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kedua mataku melihat, kedua telingaku mendengar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'ul warid bil warid illa mithlan bimithlin. Janganlah engkau menjual perak dengan perak kecuali ukurannya apa? Sama. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim setelah kisah ini, anna ibn Umar naha an dzalik. Setelah itu Abdullah bin Umar, sebelumnya beliau berpendapat dibolehkan jual beli emas dengan emas, ukurannya tidak sama, syaratnya harus kontan. Namun setelah mendengar hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, maka Abdullah bin Umar berpendapat jual beli tersebut dilarang. Maka Abdullah bin Umar yaitu raja'a, kembali kepada pendapatnya yang terdahulu, yaitu kembali dari pendapatnya yang terdahulu setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Demikian pula Abdullah ibnu Abbas, sama. Abdullah bin Abbas berkata, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Jadi sekiranya ada orang jual beli korma dengan korma, ukurannya tidak sama, menurut Abdullah ibnu Abbas tidak mengapa. Akan tetapi Abdullah bin Abbas bertemu dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar sebuah riwayat bahwasannya kana Ibnu Abbas la yara bihi ba'san zamanan min umrihi ma kana minhu ainan bi ainin yadan bi yadin wa kana yaqulu innamar riba fin nasi'ah. Abdullah ibnu Abbas pernah beberapa tahun atau beberapa waktu berpendapat tidak mengapa jual beli secara kontan walaupun ukurannya tidak sama, yaitu emas dengan emas, gandum dengan gandum, perak dengan perak, korma dengan korma.
Tidak mengapa ukurannya tidak sama. Setelah itu Abdullah ibnu Abbas bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas berkata, "Innamar riba fin nasi'ah." Riba itu hanya satu saja, riba nasi'ah. Tidak ada ribal fadl. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tamru bit-tamri wal hintatu bil hintah wasy-sya'iru bis-sya'ir wad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddah bil fiddah yadan biyadin mithlan bimithlin faman zada fahuwa riba." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan, wahai Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurma dengan kurma, gandum putih dengan gandum putih, gandum coklat dengan gandum coklat, emas dengan emas, perak dengan perak, yadan biyadin mislan bimithlin, yaitu kontan dan juga apa, ukurannya sama. Faman zada fahuwa riba. Barang siapa yang menambah salah satu dari yang telah disebutkan ketika transaksi, maka itu adalah riba. Riba apa ini? Ribal fadl. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Fakana ba'da dzalika yanha anhu asyaddan nahi. Setelah itu Abdullah ibnu Abbas melarang dengan keras, yaitu jual beli emas dengan emas yang ukurannya tidak sama. Demikian pula membeli perak dengan perak. Pak Muhammad, alhamdulillah sahan naum. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u ad-dhahaba bid-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din wa la tabi'ul wariq bil wariq illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menjual emas dengan emas kecuali ukurannya sama, dan janganlah menambahkan sebagian dari sebagian yang lainnya, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali ukurannya sama, dan janganlah menambahkan sebagian perak dari sebagian yang lainnya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah menjual emas yang ada dengan emas yang belum ada. Demikian pula janganlah menjual emas yang ada dengan perak yang belum ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ada seseorang menjual barang dengan harga yang telah disepakati, yaitu contohnya menjual sepeda motor harganya 10 juta atau harganya 14 juta. Kemudian disepakati sepeda motor tersebut 14 juta. Kemudian yang membeli ternyata tidak punya 14 juta rupiah. Dia punya dolar. Berapa dolarnya? Sekitar berapa? 1.000 dolar. Apakah orang tadi dibolehkan membayar dengan 1.000 dolar? Ya, 1.000. Nah, alhamdulillah. Jelas ya? Ada orang transaksi, berapa Pak sepeda motor ini? 14 juta. Ya. Ternyata dia tidak punya uang
14 juta, tapi ada $1.000. Apakah dibolehkan orang tersebut menjual membayar dengan $1.000? Boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Jelas ya. Ini tidak masalah karena dibayar di mana? Di depan. Karena yang dilarang adalah yaitu menjual dolar dengan rupiah yang ukurannya tidak sama tetapi dibayar tidak kontan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan oleh ashabus sunan an Ibni Umar qala kuntu abiul ibila bil baqi abiu bid dananir wa akhudhu ad-darahim wa bi'ud bid darahim wa akhudhu ad-dananir. Abdullah bin Umar berkata, aku menjual onta di pasar Baqi. Aku menjualnya dengan harga emas, tapi kadang-kadang aku menerimanya dengan perak. Aku menjualnya dengan dinar, kadang-kadang aku menerimanya dengan dirham. Kadang-kadang aku menjualnya harga onta ini sekian dirham, tapi aku menerimanya dengan dinar. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, beliau berkata, la ba'sa idza kana bi si'ri yaumihi wa lam taftariqa bainakuma wa bainakuma syai'. Tidak mengapa apabila dengan harga ketika itu, yaitu harga harga dinarnya dan harga emasnya sama pada hari itu. Walam taftariqa, dan kalian belum berpisah. Wa bainakuma syai'. Jadi intinya kalau kita menjual tadi contohnya sepeda motor, kita jual dengan rupiah, kemudian kita dibayar dengan dolar, tidak mengapa. Dan ini sering terjadi ketika kita umroh, kemudian kehabisan bekal, ternyata kita menyimpan uang rupiah. Barang yang ditawarkan otomatis harganya real, tetapi tidak mengapa kita membayar dengan apa? Dengan rupiah. Ini tidak mengapa. Mereka sudah tahu, tidak mengapa. Tidak mengapa dibayar. Kita membeli baju, kadang-kadang kita bayar dengan rupiah, padahal ketika ditawarkan ini dengan real. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bihi idza kana bi si'ri yaumi. Tidak mengapa dengan apabila dibayar dengan harga di hari itu. Wallahu taala a'lam bisawab. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu bai'id dinar bid dinari nasa'an. Bab menjual emas dengan emas. Nasa'an ay muakharan, dibayar yaitu tidak tunai. Kita membeli emas 1 gram, emasnya kita ambil, kita bayar besok. Nah, ini tidak dibolehkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Dhahak ibn Mahlad asy-Syaibani qala hadatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Amr ibn Dinar anna Aba Salih Az-Zayyad akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul ad-dinaru bid-dinar wad-dirhamu bid-dirham. Dinar dengan dinar, ukurannya harus sama. Demikian pula dirham dengan dirham, ukurannya harus sama. Faqultu, aku berkata, yaitu Abu Salih, fa inna Ibnu Abbas la yaquluhu.
Abdullah bin Abbas tidak berpendapat demikian. Dan telah kita jelaskan bahwasanya Abdullah bin Abbas sudah rujuk dari pendapatnya yang pertama. Faqala Abu Sa'id, sa'altahu faqultu sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw wajadtahu fi kitabillah. Qala kullu dzalika la aquluhu wa antum a'lamu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni. Walakin akhbarani Usamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la riban illa fin nasi'ah. Abu Sa'id berkata, apakah kamu sudah bertanya kepadanya? Kemudian Abu Saleh langsung bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau engkau menjumpainya dari Al-Qur'an? Abdullah bin Abbas berkata, kullu dzalika la aqulu, aku tidak mengatakan itu semua. Dan kalian lebih tahu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku. Walakin akhbarani Usamah, akan tetapi Usamah ibnu Zaid mengabarkan kepadaku anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la riban illa fin nasi'ah, tidak ada riba kecuali riban nasi'ah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la riba illa fin nasi'ah, ini bukan berarti hadis ini menjelaskan tidak ada riba fadl. Riba fadl itu ada. Demikian pula riba nasi'ah juga ada. Adapun makna hadis ini la riban illa fin nasi'ah, tidak ada riba illa fin nasi'ah kecuali riba yang diakhirkan. Maksud hadis ini adalah riba aghladu illa fin nasi'ah, tidak ada riba yang dosanya lebih besar daripada riba an-nasi'ah. Intinya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tidak dibolehkan jual beli emas dengan emas tidak tunai. Demikian pula jual beli emas dengan perak tidak tunai juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hal yang sepele, menukar uang, terutama para pedagang antara satu dan yang lain, karena tidak punya uang recehan, tidak punya uang kembali, jadi tukar uang. Jadi tukar uang 50.000 contohnya, dikasihkan 50.000-nya, kemudian diambil 20.000 dulu, nanti 30.000-nya nanti. Ini jatuhnya riba apa ini? Riba apa? Riba nasi'ah. Jadi kalau tidak ada, lebih baik utang dulu. Jelas ya? Jadi kalau kita di pasar kepengen uang pecahan 2.000 jumlahnya 50.000, kita sudah mengasihkan 50.000. Tetapi orang yang kita tukari tadi tidak punya 50.000, adanya cuma 20.000. Ia berkata, nanti 30.000-nya nanti ambil lagi. Ini tidak dibolehkan. Ini adalah apa? Riba an-nasi'ah. Bagaimana caranya? Caranya jangan dikasih 50.000-nya. Hutang saja. Pak, saya tak hutang dulu 20.000. Nanti saya bayar berapa? 20.000. Seperti itu. Kalau sekiranya 20.000-nya diambil, 50.000-nya dikasihkan, 30.000-nya nanti jadinya riba. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jual beli emas dengan hutang. Sebagian yaitu masyarakat, sebagian pedagang kadang yang kulaan emas di pasar kontan, tapi dijual di kampung-kampung secara kredit. Nah, ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuhnya riba apa ini? Riba an-nasi'ah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah,
Babu bai'il wariki bidzahabi nasi'atan. Bab menjual perak dengan emas nasi'ah, yaitu tidak tunai. Boleh atau tidak boleh? Bais. Menjual emas dengan perak tidak tunai, boleh atau tidak boleh? Menjual perak dengan emas tidak tunai, boleh atau tidak boleh? Bais. Antara boleh tidak boleh, pilih saja salah satunya. Boleh ya? Berarti saya hutang emas saya ambil, peraknya tak kasih besok, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ini adalah riba apa? Nasi'ah. Qala haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Abul Minhal qala sa'altu al-Bara' ibn Azib wa Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhum an sarf فكل منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. Itu dari Bara' ibnu Azib dan Zaid ibnu Arqam al-Ansari radhiyallahu anhum bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan perak dainan, yaitu hutang tidak tunai. Ini adalah riba an-nasi'ah. Bab yang terakhir, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu bai'iz zahabi wal warqi yadan biyadin. Bab menjual emas dengan perak dibayar kontan, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Emas dan perak dibayar kontan boleh. Ukurannya tidak sama, boleh atau tidak boleh? Boleh. Qala haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Abbad ibnu al-Awwam qala akhbarana Yahya ibnu Abi Ishaq qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Bakr Nabi radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fiddati bil fiddati wad dhahabi bid dhahabi illa sawa'an bisawa'in wa amarana an natta'ad dhahaba bil fiddati kaifa syi'na wal fiddata bid dhahabi kaifa syi'na. Dari Abu Bakr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan perak, demikian pula jual beli emas dengan emas kecuali ukurannya sama, dan juga yadan biyadin. Demikian pula akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita menjual emas dengan perak, ukurannya sesuai kita, tidak harus sama. Demikian pula perak dengan perak dengan emas tidak mengapa ukurannya tidak sama. Idza kana yadan biyadin, apabila jual beli tersebut dilakukan secara kontan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.